Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-14, mata kuliah konsep teknologi, kita akan membahas tentang kebijakan strategis teknologi Indonesia. Proses digitalisasi pada dunia industri dan infrastruktur sosial itu meningkat sangat pesat akhir-akhir ini, terutama di masyarakat dunia. Proses digital transformasi menjadi pilar-pilar utama dalam aturan-aturan industri. Seperti di Eropa ada Industri 4.0, di Jepang ada Society 5.0, yang memanfaatkan teknologi-teknologi seperti IoT, Artificial Intelligence, Robotik, Big Data, atau Blockchain. Nah, sudah saatnya Indonesia harus ambil bagian dalam perubahan global saat ini. Gagasan ini menjadi fokus pemerintah kita untuk melakukan transformasi digital pada setiap aspek kehidupan kita. Transformasi digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat. Pembahasan tentang transformasi digital ini disampaikan oleh Dr. Yaldi, PhD sebagai staf ahli Menteri PPN, Bappenas, pada seminar Standardization in a Living Concept Society 5.0 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 Maret tahun 2019. Pada seminar ini juga disampaikan kerangka pembangunan transformasi digital. Ada penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi seperti pembangunan fixed broadband, wireless broadband, ducting bersama, pusat data, satelit multifungsi, dan infrastruktur penyiaran. Kemudian ada juga pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya pemanfaatannya di bidang pemerintahan, sosial, pendidikan, kesehatan, pertanian, TIK perkotaan, diseminasi informasi, dan juga dimanfaatkan pada dunia pengadaan, fintech, e-commerce, logistik, dan dukungan lainnya untuk industri 4.0. Lalu kerangka yang ketiga adalah pendukungnya atau enabler untuk informasi digital seperti Big Data, Artificial Intelligence, IoT, literasi masyarakat, keamanan cyber, lalu pengembangan SDM TIK-nya, dan Research and Development, juga pengembangan industri TIK. Ada dua persyaratan teknis dalam kesuksesan transformasi digital sehingga Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Yang pertama adalah penguasaan teknologi digital, yang kedua adalah kemampuan mendapatkan dan menganalisis big data. Yang pertama, kita bahas tentang penguasaan teknologi digital. Di sini penguasaan teknologi digital seperti jaringan infrastruktur internet, seperti 4G atau 5G yang harus sudah diterapkan di Indonesia, yang rencananya memang akan diadakan di Indonesia sekitar tahun 2021 dan 2022 untuk 5G ini. Lalu ada juga penguasaan teknologi dari bidang hardware. Di sini juga harus mempelajari tentang hardware-hardware yang berkembang pada dunia komputer. Dan yang ketiga adalah penguasaan teknologi software-nya atau perangkat lunak yang digunakan, sehingga bisa menguasai fungsi-fungsi dari sebuah software tersebut guna membantu proses pemecahan masalah yang ada. Yang kedua adalah kemampuan mendapatkan dan menganalisis big data. Big data adalah sebuah teknologi yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya di sini mencakup area yang sangat luas dalam dunia bisnis dan teknologi. Big data menunjuk pada teknologi dan inisiatif yang
melibatkan data yang begitu beragam, begitu cepat perubahannya, atau ukurannya super besar, sehingga terlalu sulit bagi teknologi atau keahlian maupun infrastruktur konvensional untuk dapat menanganinya. Sehingga dengan kata lain, big data memiliki ukuran, volume, atau kecepatan, velocity, dan ragam, variety, yang terlalu ekstrim untuk dikelola dengan teknik konvensional, sehingga memerlukan teknik khusus untuk mengelola big data ini. Sumber dari big data ini adalah sebuah aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Jadi di dunia swasta atau bisnis itu menyediakan layanan yang sebagian besar gratis yang diperlukan dari masyarakat. Imbalannya adalah mereka mendapatkan big data. Dengan pola yang sama, pemerintah juga bisa mendapatkan big data. Seperti dari dunia pemerintahan, data-data tentang kesehatan, pendidikan, sosial, pajak, perdagangan. Nah, semua layanan ini dikumpulkan dan menjadi sumber sebagai sebuah big data. Dari analisis big data ini, kita akan bisa menghasilkan sebuah aplikasi yang bisa membantu kehidupan manusia dari mulai dia lahir, seperti proses pembuatan akte kelahiran digital, lalu beranjak untuk data-data imunisasi, lalu beranjak lagi ke data PAUD, masuk ke data sekolah atau vokasi, masuk ke dunia kerja, lalu ketika menikah, punya anak, dan sudah lanjut usia, itu juga ada data yang berhubungan dengan kehidupan ini. Bahkan sampai kematian, begitu ada yang meninggal, proses pembuatan surat kematian pun harus bisa difasilitasi oleh pemerintah. Nah, ini adalah bisa diciptakan dengan analisis dari big data yang sudah ada. Strategi yang dilakukan untuk menerapkan transformasi digital selama tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah penyiapan layanan digital, enabling environment, lalu pemenuhan layanan digital, dan pengelolaan big data. Memang fokusnya kepada pengelolaan big data, selain penyiapan infrastruktur tersebut. Implementasi pada transformasi digital, khususnya untuk di Jawa Barat itu sendiri, pada masa-masa pandemi ini itu meluncurkan sebuah aplikasi yang namanya Picobar. Nah, di sini adalah Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar. Ini juga salah satu bentuk dari transformasi digital guna untuk menyajikan sebuah data yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada juga aplikasi seperti Sapa Warga yang menjadi salah satu langkah digitalisasi yang diambil oleh Jawa Barat dalam menjembatani kesenjangan digital antar wilayah urban dan rural. Dan ini juga bermanfaat untuk verbal bansos pada masa AKB. Nah, ada juga aplikasi seperti Solidaritas. Di sini aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan data terkait bantuan sosial di Provinsi Jawa Barat, serta masyarakat dapat secara langsung melakukan pengecekan bantuan sosial yang didapatkannya. Nah, ada juga penerapan program Desa Digital oleh Jawa Barat. Di sini definisinya adalah program pengembangan desa melalui inovasi digital. Ya, di sini tidak hanya urusan hanya WiFi saja, tapi di sini akan merubah cara berdagang,
cara berkomunikasi, lalu memetakan potensi, dan mempromosikan wisata desa melalui sebuah digital ekosistem. Nah, bisa dilihat progres desa digital tematik yang terjadi di Jawa Barat. Terjadi peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Dari 771 desa blank spot terkoneksi dengan internet di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020-nya ada peningkatan sebanyak 50 desa yang memiliki internet. Lalu di tahun 2019 ada 800 desa telah menggunakan media sosial dan chatting group, dan di tahun 2020 ada 971 desa telah menggunakan media sosial dan chatting group. Hal ini terus meningkat ya. Belum lagi di sini juga ada pemanfaatan tentang digital market oleh BUMDes yang digunakan untuk perdagangan. Nah, di sini terlihat proses digitalisasi ini sudah berjalan dan hasilnya juga sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Memang belum semuanya merata, tapi di sini sudah terlihat bahwa upaya pemerintah dalam menerapkan transformasi digital ini memang serius. Dan sebelumnya juga kita mengenal banyak aplikasi-aplikasi baru yang dibuat oleh pemerintah, baik di dunia perpajakan atau di dunia pendidikan, yang berfungsi untuk membantu kinerja kita semua. Nah, hal ini juga sebagai upaya pemerintah dalam menghadapi perubahan teknologi global yang sangat cepat, sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Baik, cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.